Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia. Jumpa kembali dengan saya Pak Peri dalam program Matematika Sunnah. Matematika sederhana, unik dan indah. Sebuah program yang membahas tentang materi belajar matematika sekolah. Tonton videonya sampai tuntas. Jangan lupa subscribe bagi yang belum subscribe. Nyalakan juga notifikasi loncengnya agar Anda tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari channel ini. Dan jangan lupa like, komen, dan share. Selamat mengikuti. Siswa sekalian, pembahasan kita masih berkaitan dengan bilangan berpangkat dan bentuk akar. Khusus untuk kali ini tema kita fokusnya mengenai notasi ilmiah atau bentuk baku. Mungkin ini adalah bagian yang terakhir dari bahasan mengenai bilangan berpangkat dan bentuk akar. Nah, sebelum kita mengenal apa itu notasi ilmiah atau bentuk baku, coba Anda amati gambar berikut ini. Ini gambar virus corona. Saya mengambil informasi mengenai diameter virus corona ini dari website helpdetik.com. Di situ dijelaskan bahwa diameter virus corona adalah 125 nanometer, yang kalau dikonversi ke dalam satuan meter, nilainya sama dengan 0,00000125 meter. Jadi bilangan ini bilangan yang sangat kecil, sangat dekat dengan 0. Kemudian ini kisaran luas total daratan Indonesia diperkirakan sekitar 1920 miliar meter persegi. Jadi kedua bilangan ini saling bertolak belakang. Yang satu nilainya sangat besar, yang lainnya nilainya sangat kecil. Dan bilangan-bilangan seperti ini sangat sulit untuk kita ingat. Bahkan sebagian dari kita membacanya saja sulit. Oleh karena itu, dibuatlah sebuah bentuk yang baku, yang memudahkan untuk membaca atau mengingatnya. Bentuk baku itulah yang dinamakan dengan notasi ilmiah. Notasi ilmiah itu bentuk umumnya seperti ini. A kali 10 pangkat N, di mana A ini bilangan antara 1 dan 10. Jadi bisa saja 1,5, 1,25, atau 9,8, atau 3, 4, 5, dan seterusnya. Selanjutnya, dikali 10 pangkat N. N ini adalah bilangan-bilangan bulat. Bisa positif, bisa negatif. 1, 2, 3, 4, bisa juga negatif 2, negatif 3, dan seterusnya. Sekali lagi, A ini adalah bilangan antara 1 dan 10. Dan N-nya ini adalah bilangan bulat. Langsung masuk ke contoh. Kita akan menyatakan bilangan-bilangan ini dalam bentuk baku. Tapi sebelum kita bahas, coba kita nyatakan bilangan-bilangan berikut ini dalam bentuk bilangan berpangkat, ya. Karena ini ada kaitannya dengan 10 berpangkat N. 100 itu kalau diubah menjadi bilangan berpangkat sama saja dengan 10 pangkat 2. Karena 10 kali 10 kan 100. 10 pangkat 2, 2 kali pengulangan. Kan nilainya 100. Kalau 1000, ini sama saja dengan 10 dikalikan 100. 100 itu sama saja dengan 10 pangkat 2. 10 kali 100 kan 1000. Nah, 10 ini kalau dinyatakan bilangan berpangkat, 10 pangkat 1. Kalau pangkatnya seperti ini, dijumlahkan, berarti ini sama saja dengan 10 pangkat 3. Ingat, 100 sama saja dengan 10 pangkat 2. 1000, oh ini kurang 01 nak ya. Ini 1000 sama saja dengan 10 pangkat 3. Lalu bagaimana dengan 10.000? 10.000. 10.000 artinya 10 dikalikan 1000. Ingat, 1000 itu 10 pangkat 3. Oh, ini sama saja dengan pangkatnya dijumlahkan ya. Ini 1 berarti 10 pangkat 4.
Nah, dari sini bisalah anak tentukan kalau 100.000 itu sama saja dengan 10 pangkat 5. Untuk lebih memudahkan mengingatnya, hitung saja jumlah nolnya ini 1, 2, 3, 4, 5. Kalau 1 juta, 1 juta berarti 10 pangkat 6 dan seterusnya. Karena ini ada kaitannya dengan 10 berpangkat n. Jadi anak-anak harus paham mengubah bilangan ini menjadi bilangan berpangkat dengan basis 10 seperti ini. Baik, langsung kita jawab. Yang nomor 1, 8 juta 500.000. Kita akan mengubahnya menjadi bilangan bentuk baku. Bentuk baku itu berarti, ingat, A-nya ini harus bilangan antara 1 dan 10. Oh, berarti kalau kita ubah menjadi bentuk perkalian, ini sama saja dengan 8,5 dikalikan berapa? 8.500.000 itu 8,5 dikalikan 1 juta. Oke. Nah, 8,5 dikalikan 1 juta kan 8.500.000. Nah, ini bisa kita ubah menjadi bilangan 10 berpangkat 6. Jadi sama saja dengan 8,5 kali 10 pangkat 6. Inilah bentuk baku dari 8.500.000. 8,5 kali 10 pangkat 6. Kita lanjutkan lagi. Nomor 2, 1.920 miliar. 1, 2, 3 miliar itu nolnya 9. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, ini sama saja dengan kita akan ubah menjadi bentuk baku. 1.920 miliar itu sama saja dengan 1.920 dikalikan 1 miliar. Ya kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, iya kan? 1.920 kalikan 1 miliar, 1.920 miliar. Lalu, 1.920 ini sama saja dengan 1,92 dikalikan 1.000 kan? 1,92 kali 1.000 kan 1.920 dikalikan 1 miliar. 1 miliar ini kalau kita ubah menjadi bilangan berpangkat basis 10 sama saja dengan 10 pangkat, ingat, pangkatnya pangkat 9, hitung saja nolnya. Oke, jadi ini sama saja dengan 1,92 dikalikan 1.000 ini 10 pangkat 3 dikalikan 10 pangkat 9. Nah, perkalian seperti ini pangkatnya dijumlahkan. Ini sama saja dengan 1,92 kali 10 pangkat, hitung saja 3 ditambah 9 menjadi 12. Inilah bentuk baku dari 1.920 miliar. Jadi sama saja dengan 1,92 kali 10 pangkat 12. Lebih mudah kita mengingatnya ketimbang bilangan-bilangan yang sangat panjang seperti ini. Nomor 3. Nol koma 1, 2, 3, 4, 5. 5 angka di belakang koma untuk angka 0. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 5. Ini kita ubah menjadi bentuk baku. Bilangan ini bilangan yang sangat kecil. Ingat, 1 angka di belakang koma berarti per 10, 2 angka per 100, 3 angka per 1000, per 10.000, per 100.000, per 1 juta, per 10 juta. Berarti
ini sama saja dengan 85 1 0 2 3 4 5 6 7. 10 juta itu nolnya 7. Selanjutnya 85 ini kita ubah menjadi 8,5 kali 10. 8,5 kali 10 kan 85. Per 10 juta ini diubah menjadi bilangan berpangkat dengan basis 10, berarti 10 pangkat 7. Nah, langkah selanjutnya 8,5 dikali 10 per 10 pangkat 7 ini sama saja dengan 10 pangkat negatif 7. Ini pernah kita pelajari pada video pembelajaran sebelumnya mengenai bilangan berpangkat negatif. Jadi per 10 pangkat 7 sama saja dengan 10 pangkat negatif 7. Kemudian 10 ini kalau diubah menjadi bilangan berpangkat menjadi 10 berpangkat 1. Nah, kita operasikan perkalian bilangan berpangkat ini karena basisnya sama, berarti 8,5 kali 10 pangkatnya dijumlahkan. 1 ditambah negatif 7 sama saja dengan 1 dikurangi 7. 1 dikurangi 7 adalah negatif 6. 8,5 kali 10 pangkat negatif 6. Jadi inilah bentuk baku dari bilangan ini, 0,000085. Nomor 4, 0,1234567. 7 buah 0 di belakang koma. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Selanjutnya 1, 4, 4. Kita ubah. 144 144 per 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 angka di belakang koma itu berarti per 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti per 10 miliar. Oke. Nah, ini kita ubah. 144 itu berarti 1,44 dikalikan 100. Langsung saja kita ubah. 100, 10 berpangkat 2 per, nah 100 miliar ini sama saja, 10 miliar ini sama saja dengan 10 pangkat 10. Oke. Sama seperti cara yang nomor 3 tadi. Berarti 1,44 dikalikan 10 pangkat 2 dikalikan, nah ini per 10 pangkat 10 ini sama saja dengan 10 pangkat negatif 10. Lalu ini bisa kita sederhanakan, operasi perkalian ini sama saja dengan 1,44 dikalikan 10 pangkat 2 dikurangi 10 negatif 8. Inilah bentuk baku dari bilangan yang nomor 4 ini. Baik siswa sekalian, untuk lebih memperdalam pemahaman Anda mengenai bentuk baku ini, coba kita berlatih menyelesaikan soal-soal berikut ini. Nomor 1, tuliskan bentuk baku dari bilangan 123 kali 10 pangkat negatif 7. Coba kita jawab. Nomor 1, 123 kali 10 pangkat negatif 7. Apakah bilangan ini sudah memenuhi bentuk baku? Belum, karena A-nya ini harus bilangan antara 1 dan 10. Ini kan 123 lebih dari 10. Berarti ini sama saja dengan 1,23. 123 itu 1,23 dikalikan
100 dikalikan 10 pangkat negatif 7. Selanjutnya 100 ini 10 pangkat 2 berarti 1,23 kali 10 pangkat 2 dikalikan 10 pangkat negatif 7. Pangkatnya dijumlahkan perkalian ini berarti 2 dikurangi 7 negatif 5. 1,23 kali 10 pangkat negatif 5. Inilah bentuk bakunya. Yang nomor 2, kita akan mengubah bentuk baku ini menjadi bentuk biasa. Jadi 2,7 dikalikan 10 pangkat negatif 12. Kita ubah menjadi bentuk biasa. Nah, ini sama seperti contoh pada nomor 3 dan nomor 4 tadi. Ingat ya, kalau pangkatnya negatif berarti 0, lalu 12 angka. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Angka yang ke-12-nya adalah 27. Inilah bentuk biasa dari bentuk baku 2,7 kali 10 pangkat negatif 12. Selanjutnya, nomor 3. Kita akan menyederhanakan pecahan ini. 1,6 kali 10 pangkat negatif 3 per 2 kali 10 pangkat 4. Ini bilangan pecahan. Anggap saja ini perkalian pecahan. Kalau perkalian pecahan berarti bisa dipisahkan seperti ini. 1,6 per 2 dikalikan 10 pangkat 3 10 pangkat negatif 3 per 10 pangkat 4. Sama kan? Pembilang dikali pembilang, penyebut dikali penyebut. 1,6 kali 10 pangkat negatif 3, penyebutnya 2 kali 10 pangkat 4. Lalu 1,6 dibagi 2, nilainya kan sama saja dengan 0,8 dikali, nah ini pangkatnya berkurang, berarti pangkatnya 10 pangkat negatif 3 dikurangi 4 menurut pembagian bilangan berpangkat yang beberapa video sebelumnya pernah kita bahas. Lalu 0,8 ini sama saja dengan 8. Ingat, kita harus bilangan antara 1 sampai 10 kan. Nah, 0,8 ini kurang dari 1. 8 kali 10 pangkat negatif 1. Satu angka di belakang koma, bilangan desimal. Dikalikan, nah ini disederhanakan 10 pangkat negatif 3 dikurangi 4, negatif 7. Oh, berarti hasilnya adalah 8 kali 10 pangkat negatif 1 ditambahkan dengan negatif 7. Menambahkan dengan bilangan negatif itu sama saja dengan mengurangi. Ini sama saja dengan 8 kali 10 pangkat negatif 8. Inilah hasil sederhana dari bilangan pecahan ini. Baik siswa sekalian, saya kira untuk masalah notasi ilmiah dan bentuk baku ini sudah cukup. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi dapat Anda pahami dengan mudah. Sampai ketemu lagi pada video pembelajaran berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo anak semua belajar membaca aktivitas utamanya, lakukan dengan tekun dan sabar, sing-singkan lengan. Ayo anak semua belajar untuk masa depan, bulatkan tekad, jadilah pintar, masa depan cerah, hidup bahagia.